Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali menyapa Anda dalam program editorial pagi hari ini. Tentu kita akan membedah isu-isu terkini seputar Kalimantan Utara, terkhususnya Kota Tarakan. Dan Anda bisa mengakses kami di TV digital maupun TV analog kami dan platform Tarakan TV. Pemirsa, pada hari ini kita diberi kesempatan hadir langsung di RS Pertamina Tarakan, yang dimana kita mengobrol langsung bersama Direktur Pertamina Tarakan. Dan saya perkenalkan langsung di samping saya Bapak Direktur RS Pertamina Tarakan, Dr. Nanang. Selamat pagi Pak, saya sebutkan Pak ya. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pertama kami ucapkan Pak suatu kehormatan sudah mengundang kami untuk hadir langsung di studio RS Pertamina Tarakan. Ini lumayan keren ini Pak, dan juga worth it banget nih Pak di lintas generasi Pak. Alhamdulillah ini karya teman-teman semua di para perwira rumah sakit Pertamina Tarakan. Wah, luar biasa. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, Pak Birsa, mungkin kita mendengarkan sepatah dua kata dari Pak Direktur. Pak izin, boleh sampai sapa pemirsa di rumah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat jiwa dan raga untuk kita semua. Bapak Ibu, pemirsa yang kami hormati, perkenalkan saya Dr. Nanang Sugiarto Mars, Direktur Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk untuk bincang-bincang bersama tim dari Tarakan TV. Terima kasih kepada tim dari Tarakan TV. Tentunya ini suatu momen yang cukup baik dan luar biasa bagi kami, bisa bekerja sama tentunya. Dan ini adalah menjadi bagian dari program kerja kami juga, salah satunya dari manajemen bisnis ya Pak, bahwa ya kita harus juga melakukan kerjasama atau media visit ke beberapa tentu media baik cetak, elektronik maupun media online lainnya. Tentu ini demi bisa memberikan informasi-informasi yang tentu positif dan edukatif bagi seluruh masyarakat Tarakan dan umumnya Kalimantan Utara. Wah, luar biasa ya. Update banget nih Pak, udah mengikuti paradigma zaman juga ya. Sebelum kita juga lebih memasuki pembahasan nih Pak, kita bertemakan pada hari ini pemirsa, ngobrol sehat bersama dengan RS Pertamina Tarakan. Pak Direktur, mohon izin Pak Direktur, sebelum kita lebih dalam membahas nih Pak Direktur, mungkin masyarakat di Kota Tarakan masih mengenal namanya RS Pertamidika ya. Ini boleh diklarifikasi sedikit ya Pak, kenapa sih Pak dipanggil RS Pertamidika? Yang mana betul nih Pak, Pertamidika atau Pertamina? Ya, baik, pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya ada satu lagi nama yang tertanam ya, PHT namanya. PHT, oh iya. Pertamina Hospital Tarakan. Ada beberapa sebutan ya Pak ya? Ya, sebutan. Jadi PHT. Jadi dulu memang bahwa Pertamina itu telah melepas anak perusahaannya yang di luar core bisnisnya minyak dan gas. Luar core bisnisnya. Ya, sehingga berdirilah sendiri masing-masing anak perusahaan. Salah satunya Pertamidika. Nah, Pertamidika ini adalah Pertamina Bina Medica, di mana Pertamidika ini terbentuk berawal dari hanya 15 rumah sakit saat itu. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. 15 rumah sakit dengan satu klinik ya. Dengan satu klinik. Nah, dengan semakin berkembangnya dan juga ada SK dari 3 menteri saat itu, termasuk Kementerian BUMN, akhirnya dibentuklah suatu holding Rumah Sakit BUMN seluruh Indonesia dengan nama IHC. Indonesia Healthcare Corporation. Nah, sehingga namanya berubah menjadi Pertamidika IHC. Ya, gitu. Nah, untuk seluruh rumah sakit Pertamina itu ya, yang tadinya mungkin masih ada nama Pertamidikanya diubah
Jadi namanya Rumah Sakit Pertamina Tarakan sesuai dengan izin operasional rumah sakit. Sehingga kami menyesuaikan tentunya dengan nama yang ada di izin operasional. Nama yang di izin Ya, Nah, sehingga teman-teman jangan salah sebut lagi nih ya. Jangan salah sebut lagi. Kita apabila mau berkunjung sebagai pasien di RS Betul. Pertamina Tarakan. Betul. Nah, seluruh rumah sakit BUMN ini di bawah naungan Pertamina IHC itu ada total lebih kurang 76 rumah sakit. 76 rumah sakit. 76 rumah sakit. Satu-satunya rumah sakit yang paling baru itu di Bali International Hospital. Ya, di Bali yang baru diresmikan oleh Pak Presiden. Wah, luar Gitu. biasa. Ya. Oke, kita berbicara lebih lanjut nih Pak Direktur. Ini makin seru pembicaraan. Ya. Nah, saya mungkin tadi sempat salpok Pak. Ini ada beberapa venue menjadi fasilitas yang ada di RS Pertamina Tarakan. Ini kok nyaman Pak ya? Di sini ada venue bakery, ada juga rooftop tadi yang saya lihat di lantai paling atas, paling tinggi Pak ya. Iya. Lantai tertingginya juga ada rooftop yang dimana kayak pergeseran bahwasannya nggak jenuh juga kok nunggu di sini Pak ya. Ini boleh Pak di-spill sedikit. Kenapa menyediakan beberapa fasilitas yang istilahnya bikin nyaman di rumah sakit? Ya, jadi gini, apa namanya, konsep kami adalah sebenarnya ini adalah green hospital ya, kita akan buat green hospital. Nah, terkait beberapa fasilitas umum yang kami miliki itu memang sengaja kami buat senyaman mungkin, tidak hanya untuk pasien, namun untuk pengunjung ataupun keluarga pasien. Oh, baik. Yang tentunya kan mereka tuh orang-orang sehat ya. yang Iya, notabene tadinya sehat Pak ya. gitu. Ya. Jadi kayak rooftop garden itu kita buat juga area hijau di mana mereka bisa duduk kemudian sambil berjemur, sambil nikmatin udara ya, baik di pagi hari maupun di sore hari ya. Jadi bahkan di malam hari pun kita buat semenarik mungkin ya. Rooftop garden itu bisa sebagai tempat untuk ya foto-foto ya, untuk jadi selain itu juga kami berusaha melengkapi fasilitas umum lainnya tentu dengan kebutuhan baik pasien maupun keluarga. Pasien maupun Ya, keluarga. apa sih kebutuhan mereka sebenarnya yang mereka nggak perlu jauh-jauh keluar gitu ya. Ya, betul. Nah, kita baru siapkan makanan, kemudian di lantai 3 juga kita ada pertamat ya. Pertamat, ruangan di dalam ruangan ber-AC tentunya. Sehingga semua yang kita buat itu kita harus bisa memberikan kenyamanan bagi pasien maupun keluarga. Pasien. Nah, dan pemirsa yang sudah menonton, jadi kekhawatiran Anda lagi nunggu rekanan atau keluarga lagi sakit, nggak bakal sakit juga nih. Ya, Jadi analogi bakal ini bakal nggak betah juga lagi nunggu keluarga sakit, malah juga ini aman aja kok di Pertamina. Ya. Dan juga nih Pak, saya juga ada sedikit mau mengulik sedikit nih tentang quality dari menu-menu yang ada di RS Pertamina Tarakan. Ini kenapa Pak? Sampai di detail di makanan juga dipikirkan. ya. Jadi gini, jadi kami itu berawal dari adanya sisa makanan yang tentu banyak ya, Banyak yang terbuang Pak. yang terbuang ya. Kita lihat ini kenapa ya, kita telusurin, kita teliti, oh ternyata menu makanannya itu nggak membuat selera ya bagi pasien. Saya sendiri pernah mengalami sebagai pasien ya, kalau makanan itu tidak enak tentu tidak saya makan. Tidak enak, Saya beli di luar. Ini udah nggak sakit, Ya. udah langsung makan, lihat makanannya udah nggak. Ya betul. Jadi sekarang ini konsep kami ubah ya. Saya tetap bisa merasakan nih. Jadi untuk kontrol ya, saya minta kepada bagian catering rumah sakit ubah menunya, kemudian rasanya dan warnanya. Ya, jadi tidak lagi analogiknya. pucat, tidak lagi tidak ada rasa sama sekali. Ya meskipun dia ada diet khusus ya, meskipun dia ada diet khusus, tetap harus ada rasa, gitu. Karena lidah orang sakit itu kadangkala agak sulit merasakan nikmatnya makanan, apalagi kalau makanannya hambar. Bener Pak. Gitu. Warnanya pucat. Ya.
makan obat jadi nggak maksimal lagi jadi. Betul, betul, setidaknya. Dan bahkan di apa namanya, pada pasien tertentu kami tawarkan mau menu makan apa, kita Boleh sodorkan, request boleh request, dan bahkan makanan pendamping pasiennya pun ya kita berikan secara free secara free. ya, gitu, untuk kelas tertentu. Oke, ini Gitu. keluarga tidak khawatir ya jadinya. Ya, jadi keluarga pendamping pasien nggak perlu cari-cari karena kita siapkan. Sudah disiapkan. Betul. Luar biasa ini. Ya. Udah jadi hotel nggak lama. Kita bikin ini juga ya, snack. Kita bikin Snack. snack sendiri, snack pack untuk meeting, untuk pasien ya. Tentu bervariasi snacknya yang kita bisa buat. Bahkan ya mohon maaf ya, snack kita udah kita bandingkan dengan yang dijual di pasaran, itu enak. Enak Pak ya. Sudah tervalidasi ya. Ya, beberapa instansi bahkan memesan untuk meeting, untuk apa namanya, makan siang mereka juga. Wah, luar gitu. biasa, kebuka lagi nih core bisnisnya. Wah, luar biasa Pak. Ini saya mau mengulik lagi Pak, mungkin Iya. di RS Pertamina Tarakan Pak, untuk beberapa fasilitas yang mungkin Pak Direktur boleh spill ke pemirsa yang ada di Tarakan TV maupun yang sedang menonton. Boleh nih Pak, apa aja yang ada di RS Pertamina Tarakan? Ya, fasilitas kami di tahun 2024 awal kemarin kita membuka 8 layanan baru ya, di samping layanan yang sudah ada. Salah satunya kita ada poliklinik super eksekutif. Super eksekutif. Poliklinik super eksekutif ini kita ibaratkan seperti kereta ya, kereta cepat, tapi ini yang bus. Oke. Gitu, yang bus ya. Jadi bagi pasien yang memang memiliki keterbatasan waktu. Konsep kami adalah layanan duduk manis. Jadi pasien cukup datang ke lounge super eksekutif, dokternya datang, kemudian perawatnya juga datang ke situ, dilayani, diperiksa, kemudian diperiksa penunjang juga, baik itu laboratorium, diambil darahnya di tempat ya, pasien nggak perlu ngantri lagi kemana-mana. Bahkan sampai diberikan obat oleh apoteker, dijelaskan di situ, dan kasirnya pun ke situ. Kasihnya gitu. Ya, jadi beliau hanya duduk manis saja, Oh, gitu, luar biasa. pasien tersebut duduk manis, setelah dapatkan obat pulang. Demand tersendiri untuk signifikan nggak sih Pak untuk permintaan di eksekutif tersebut? Alhamdulillah, banyak yang berminat di poliklinik super eksekutif. Wah, ini orang Tarakan ternyata gacor juga nih tante. Lalu apa lagi Pak? Terus kita juga ada klinik eksekutif sore ya, klinik eksekutif sore, apa namanya, kita sama juga fastek, tapi lebih fastek yang tadi ya, super eksekutif. Nah, kemudian juga ada medical check up one stop service, satu lokasi saja, nggak perlu wara-wari kemana-mana, karena pemeriksaannya ada di situ semua. Ya, dari mulai treatment, spirometri, audiometri, kemudian EKG, USG juga di situ semua. Ya, termasuk ronsen juga. Masih ada konseling juga Pak ya? Ya, terus kita punya klinik apa namanya, nyeri ya, klinik saraf dan nyeri, itu berbagai macam nyeri ditangani oleh berbagai disiplin dokter ya. Disiplin ilmu dokter ada yang bisa ditangani oleh dokter ortopedi, ada yang rehab medik gitu. Jadi penanganan mulai dari obat sampai tindakan gitu untuk penanganan nyerinya. Karena nyeri itu harus di-manage dengan baik. Nyeri itu harus Ya, dimanage dengan baik. jangan sampai dibiarkan terus-menerus nyeri yang bisa berakibat kepada shock neurogenik namanya. Shock neurogenik itu bahaya. Gitu. Ya, jadi harus kita kelola dengan baik. Nyeri kan kita nggak nyaman ya, nyeri terus-menerus yang kita rasakan. Ya, itu harus di treatment Secara hilang baik. gitu. Terus ada juga apa namanya, minimal invasive surgery ya, dengan laparoskopi kita pakai single port. Kalau biasanya kan laparoskopi itu ada tiga lubang, ini cukup satu lubang, dia minimal sayatan, bahkan hampir tidak terlihat sayatannya, apa namanya, sedikit ya, dia masuk teropong pakai kamera, bisa melakukan operasi tertentu. Oke, Dari secara mulai kebidanan, operasi apa namanya, usus buntu ya, gitu, maupun ada batu di empedu juga bisa diangkat pakai itu tanpa harus dibelek lebar-lebar. Oke, ini secara upgrade-nya juga Pak. Ya, Specifically medical sendiri. kita juga ada apa namanya, endoskopi. Alhamdulillah kita punya subspesialis
apa namanya gastroenterohepatologi, Oh. ya gitu, endoskopi maupun anuskopi kita ada. Bahkan kami sedang kembangkan bariatrik ya, jadi apa namanya melalui alat endoskopi itu dilakukan apa pengecilan lambung gitu untuk supaya dia bisa diet makan sehingga badannya tidak overweight gitu. Kita punya program wellness juga. Wah, ini ada program-program trainer juga ternyata. Iya. Untuk mendampingi pasien juga ternyata sehingga Betul. spesifik itu Pak ya. Iya. Luar biasa. Perta Fitness juga kita ada, Perta Medical Fitness. Pertama juga Ya, fitness. ya. Jadi kebetulan karyawan-karyawan kami juga kami ikutkan program wellness mana yang masuk ke dalam kategori hasil MCU-nya kurang baik, kemudian ke apa namanya dia masuk kategori overweight maupun berat badan yang berlebih ya. Nah itu diikutkan dalam program wellness. Jadi dipantau terus exercise-nya setiap hari, pola makannya, pola istirahatnya, sampai benar-benar masuk ke dalam BMI yang sesuai. BMI Gitu. dan Dan hasil MCU-nya juga lebih baik. sehingga goals Pak ya, indikator yang diinginkan itu tercapai. Betul. Ini luar biasa nih, hingga terkecil nih Pak. Fasilitas apa lagi Pak? Ya, kita punya psikolog klinis ya. Betul. Psikolog klinis ini juga, benar-benar. ya sekarang trennya Lagi perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan itu mengikutsertakan adanya pemeriksaan oleh psikolog. Karena ternyata mulai banyak ditemukan adanya stres ya pada pekerja. Wah, stres. Nah, stres pada ini pekerja underline kan pada ya, lokasi banyak, Pak, ya. lokasi pekerjaan tertentu. Nah, itu kan perlu diwaspadai, Pak. Jangan sampai terjadi yang kejadian yang tidak kita inginkan, dia bunuh diri. Beban berlebih dalam beban bekerja. berlebih, betul beban berlebih. Gitu. Apalagi dengan tagline anak-anak Gen Z kan Pak, ada Iya. Sandwich Generation dan nomor mungkin banyaknya overthinking pikiran, belum lagi trending sosial media, Iya. jadi beban ya Pak ya. Iya. Banyak Pak ya, ada beberapa perusahaan sudah Pak. Ada. Yang- Paket medical check up-nya diinclude-kan psikolog. Untuk kita rasakan sendiri Pak, banyak nggak sih Pak untuk Ya alhamdulillah lumayan. lumayan Gitu. Pak ya? Nah, trennya sudah mengarah ke situ semua. Dan juga terobati pastinya. Iya, sekaligus. Gitu. Tapi kita juga berikan edukasi ya, tentu kepada pekerja perusahaan-perusahaan tersebut. Kita rutin melakukan edukasi. Misalkan hasil medical check up-nya kita edukasi, gitu. Kemudian juga misalkan ada ini trennya orang ini cocoknya di mana nih? Itu Oh, bisa sesuai dengan penempatan ya Pak ya. ya, dengan logic ya. sehingga bisa menentukan right man on the right job kan. Under job. Betul. Nah, Ya, seperti itu. luar biasa, dan mungkin juga perusahaan-perusahaan besar juga pasti care Ya. terhadap karyawan itu sendiri. Oke, kita berlanjut ke pembicaraan selanjutnya Pak, karena saya juga mau mengulik sedikit nih Pak tentang program yang akan dijaga sendiri dari RS Pertamina Tarakan. Itu apa aja nih Pak di bulan ini dan di akhir tahun nanti? Ya, program ya tentu ada yang program rutin ya, ada yang rencana kita sedang melakukan pengembangan. Salah satunya unit cuci darah atau hemodialisa. Cuci darah. Ya, ini kami sedang berproses untuk mulai dari perizinan. Kalau tempatnya sudah kami siapkan, mesinnya juga ada, sudah instalasi, SDM-nya juga kami siapkan pelatihannya, sampai ke dokter spesialisnya pun kita sudah siapkan. Oke. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekatnya kita bisa launching untuk hemodialisa atau cuci darah. Benar Pak, ini lagi krusialnya juga Ya, karena mengingat bahwasannya beberapa isu pemirsa banyak nih anak-anak masih di bawah umur, orang remaja yang belum tua, istilahnya udah cuci darah Pak. ya betul. Tren peningkatan kasus cuci darah itu dari tahun ke tahun tuh makin meningkat. Oke. Ya, seiring dengan dia punya riwayat diabetes, dia punya riwayat hipertensi, dan Mungkin tentu riwayat pola makan yang teratur ya. tidak teratur atau konsumsi obat-obatan tertentu maupun makanan tertentu. Nah, itu sangat mempengaruhi. Pastinya. Bahkan yang cukup kita perhatikan juga adalah
yang pada usia muda, yang Pada terjadi usia pada muda. usia muda. Nah itu yang apa namanya, kadangkala baru ketahuan setelah ada masuk gejala klinis yang mengarah ke harus cuci darah. Iya, wah ini bentuk-bentuk yang isu krusial juga nih Pak yang Iya. sedang digagas. Dan Iya. rupanya dalam suatu hal luar biasa dari RS Pertamina Tarakan awareness dalam isu krusial juga ya Pak Ya, dalam membaca etiknya. tambah lagi Tersebut. kita juga sedang berproses juga, tapi kita sudah kerjasama dengan BNN Provinsi Kaltara Oke. dan juga Balai Rehabilitasi Narkoba di Samarinda, Tanah Samarinda, Merah. Rumah sakit ini kita dijadikan sebagai rumah sakit tempat pelayanan rehabilitasi narkoba, Rehabilitasi. baik rawat jalan maupun rawat inap. Baik. Nah, Insya Allah dalam waktu dekat ini kita bisa launching juga. ini luar biasa juga ternyata sangat awareness terhadap isu krusial yang ada di masyarakat. Ya. Tentunya juga kasus narkoba ini tidak terlepas Pak ya. Bahwasannya masih ada juga yang masih tergantungan dan Ya. ini menjadi jawaban untuk pecandu-pecandu yang ingin terlepas dari hal tersebut ya. Betul. Ya, kita siapkan fasilitasnya nanti ada di lantai khusus ya, tentu untuk bagi pasien narkoba, penyandang narkoba nanti. Luar biasa, ini sangat didukung sekali nih Pak. Kalau misalkan ada awareness seperti ini. Wah luar biasa nih Pak. Mungkin karena keterbatasan waktu dan ingin berbicara sebenarnya kita lebih panjang, namun pemirsa dan Pak Direktur kita tidak berhenti di sini. Kita lanjut lagi nanti di episode selanjutnya dan program berikutnya kita di Tarakan TV bersama dengan RS Pertamina. Dan sebelum kita menutup pembicaraan nih Pak Direktur, apa yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah? Ya, baik. Tentu alhamdulillah Rumah Sakit Pertamina Tarakan ini mendapatkan kunjungan benchmark juga dari negeri tetangga yaitu Malaysia, dari Sabah Sarawak ya. Ada 3 rumah sakit yang berkunjung ke kita dan ingin bekerja sama tentunya dalam hal medical tourism. Medical tourism. Ya, medical tourism. Jadi mereka melihat potensi Rumah Sakit Pertamina Tarakan ini cukup baik dengan beberapa dokter spesialis yang cukup banyak dibandingkan mereka ya. Tentu kita ada lebih kurang 50-an dokter spesialis sedangkan mereka hanya 10-15 gitu. Nah, bahkan bisa tidak menutup kemungkinan adalah menukar tenaga medis ya, baik itu dokter maupun perawat. Oh baik. Ya, gitu. Jadi kita sih mengharapkan bahwa pasien kita tuh tidak perlu ke sana gitu, cukup di sini aja. Nah mereka juga nanti akan bisa jadi juga mengirim pasien dari mereka ke sini. Gitu. Ya itu sedang dalam proses untuk MOU. Ya, MOU untuk 3 rumah sakit baik TSMC, KMI, KPG ya, yang ada di Tawau maupun di Kinabalu. Oke, nggak jauh-jauh lagi nanti Pak ya. Ya. Baca dari Tarakan. Wah, luar biasa. Terus ya apa namanya? Kami bersyukur tentu pada juga masyarakat yang telah mendukung kami, yang telah mempercayakan kami sebagai fasilitas kesehatan yang menjadi tempat pilihan utama bagi masyarakat ya. Kami juga merasa bangga Rumah Sakit Pertamina Tarakan ini perlu diketahui bahwa bukan rumah sakit khusus bagi pekerja Pertamina, tapi ini adalah rumah sakit umum. Bahkan kami juga melayani BPJS dan kami tidak memilah-milah BPJS, semua kami layani tentunya. RS Pertamina Tarakan hadir untuk masyarakat Kota Tarakan tentu aja Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Direktur sudah ngobrol bareng, walaupun singkat sangat berarti pada pagi hari ini, dan kita mungkin akan ngobrol lagi di studio kita di Tarakan TV. Jangan bosan Pak, nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita di season berikutnya. Ya, saya izin menutup pembicaraan Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, sekian pembicaraan kita bersama dengan Dr. Nanang, Direktur RS Pertamina Tarakan, yang benar kita sudah membahas seputar ngobrol sehat bareng RS Pertamina Tarakan. Dan pemirsa, saksikan terus kami dalam program editorial pagi. Kami akan terus membahas isu terkini seputar Kalimantan Utara, terkhususnya Kota Tarakan.
Dan saya Hans, mohon izin pamit undur diri dan kami ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.